Assalamualaikum saudara semuanya. Mantan calon Wakil Presiden Mahfud MD mengisi khutbah Idul Adha 1445 Hijriah di Masjid Al-Markaz, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, tanggal 17 bulan 6 tahun 2024. Salat Idul Adha ini dihadiri ribuan jamaah umat Islam. Untuk video pidato Bapak Mahfud MD, ini dia. Bandingkan dengan orang yang selalu berbuat salah, berbuat dosa, melanggar hak-hak manusia, melanggar hak-hak alam, makan barang yang haram, tidak berakhlak, maka bisa jadi hidupnya di dunia secara kebendaan sukses. Mungkin dia mempunyai harta yang banyak, mungkin mempunyai kedudukan yang tinggi. Tetapi kalau itu semua dilalui tidak dengan zikir kepada Allah, maka dia akan merasakan dunia ini sebagai neraka. Coba lihat betapa banyak orang-orang besar di berbagai negara dan juga di negeri ini. Orang yang kaya raya pada akhirnya hidupnya ketakutan. Hartanya yang banyak tidak berguna, karena pada akhirnya dia harus menanggung akibat, harus masuk penjara, harus malu, harus dikucilkan oleh masyarakat, sehingga apa yang dia miliki itu tidak ada gunanya. Betapapun kedudukan seseorang sangat tinggi, hartanya sangat banyak, kalau itu diperoleh dengan tidak baik, dengan cara kotor, dengan cara curang, maka hidupnya tidak akan tenang. Mungkin lahiriahnya kita melihat orang itu bahagia, orang itu kaya raya, kedudukannya tinggi, mungkin hebat di mata orang banyak, tetapi sebenarnya dia hatinya dalam selalu kecemasan, di dalam selalu kegelisahan, karena takut pada akibat-akibat yang akan terjadi di dunia ini. Belum lagi nanti siksa di akhirat. Oleh sebab itu mari kita selalu berbuat baik, jangan hanya karena takut nanti di akhirat masuk neraka, tapi juga harus menjaga agar di dunia ini hidup tidak nista, tidak sengsara, tidak dipenjara, tidak dikucilkan oleh masyarakat, dan tidak perlu harus membeli penjaga-penjaga diri atau bodyguard gitu, karena merasa hidupnya terancam oleh kehidupan yang telah dibangunnya sendiri. Dan bagi yang terlanjur bersalah, melakukan dosa, inilah saatnya kita bertemu. Mari kita bertaubat. Kita bertaubat senyampang ini hari raya Idul Kurban. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hadirin sekalian, hari ini adalah hari Idul Adha yang menceritakan sebuah peristiwa dan mengajarkan ritual tertentu. Menyembelih hewan. Ini penting supaya diingat. Orang bisa menyebut Idul Adha, orang lain menyebut Idul Kurban, itu sama saja. Idul Adha itu artinya hari penyembelihan hewan, Idul Kurban itu artinya hari pengorbanan. Bisa juga disebut hari raya ini adalah hari raya Idul Adha Kurban, yaitu hari penyembelihan untuk pengorbanan. Ini mengandung tuntunan ritual, di mana hadirin sekalian, setiap orang ritualnya, ibadah mahdohnya ialah bagi mereka yang mampu dan mempunyai
kecukupan hendaknya menyembelih hewan kurban. Man wajada sa'atan ayyudhuha walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ini sabda Nabi. Barang siapa yang mampu berkorban tapi tidak mau juga berkorban, maka jangan mendekati tempat sholat kami. Jangan juga ke masjid misalnya. Bukan dilarang untuk mendekati tempat sholat, bukan dilarang ke masjid, tapi itu sebuah sindiran. Kalau mau berkorban itu saja, tidak akan banyak gunanya engkau sering sholat, tidak akan banyak gunanya engkau ke masjid. Itu bagi yang mampu. Saudara sekalian, oleh sebab itu saya mengajak kita semua 3 hari ke depan, mulai hari ini sampai hari-hari tasyrik, 3 hari lagi yang akan datang, kita masih bisa berkorban, menyembelih hewan korban bagi yang mampu dan ikhlas. Insya Allah, Allah akan memberikan balasan. Tidak ada gunanya juga ibadah-ibadah mahdhah, ibadah khusus, ritualitas, menyembelih korban, sholat hari raya, wukuf di Arafah bagi yang haji. Tidak ada gunanya juga kalau perintah atau pesan-pesan suci dari ibadah mahdhah itu tidak diimplementasikan di dalam kehidupan masyarakat. Kita boleh berkorban, boleh sholat siang malam, baca Al-Quran, tapi di dalam kehidupan bermasyarakat kita culas. Kita tidak mau berbuat baik terhadap sesama manusia, malah melanggar hak-haknya. Kita suka merusak lingkungan alam dengan mengeksploitasinya secara besar-besaran tanpa bertanggung jawab. Maka berarti ibadah mahdhah kita itu tidak terimplementasi di dalam ibadah sosial. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan ibadah itu ada 2. Satu, ibadah ritual, seperti sholat kita hari ini adalah ibadah ritual. Sedangkan yang kedua adalah ibadah sosial, yaitu perbuatan kita di luar tempat-tempat ibadah resmi, yang selalu berbuat baik kepada sesama manusia dan selalu berzikir kepada Allah. Bahkan di era sekarang, di era modern, ada lagi tuntunan ibadah terhadap perlindungan lingkungan alam, sehingga ibadah itu mencakup hablum minallah, hablum minan nas, wa hablun minal alam.